Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, teman-teman, kali ini kita mau ngasih inspirasi, tips atau apa ya gitu ya. Lebih ringan-ringan lah sekarang. Lebih ringan, menyambut tahun-tahun baru lah ya. Iya. Kita bahas yang ringan-ringan tapi tetap bisa nginspirasi ini kayak gitu. Iya. Nah, kita mau bahas apa nih Jess hari ini? Kita mau rekomendasiin film tentang bisnis. Oke, film tentang bisnis ya. Tapi sebelum itu, aku jadi keingetan belum ngenalin channel ini buat teman-teman yang barangkali baru nonton video di channel ini kayak gitu ya. Jadi channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang kita sering bahas soal dunia bisnis, juga dunia desain grafis untuk keperluan bisnis kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ada keperluan pengen desain logo, desain kemasan kayak gitu ya, bisa langsung kontak nomor yang ada di deskripsi. Siap. Oke, ada daftar film apa aja nih Jis terkait dengan yang akan kita bahas? Kita kasih dua-dua aja kali ya, masing-masing ya? Oke, kayak gitu ya. Nah, jadi aku bakal ngebahas terkait dengan Billionaire ya, kalau nggak salah judulnya itu. The Billionaire ya? Iya. Kalau nggak salah juga kita sering dengarnya itu Top, kayak gitu ya. Si Top, nama pemerannya Top soalnya. Ini, apa namanya, Rumput Laut dari Thailand ya? Dari Thailand. Nah, ini film dari Thailand, teman-teman, yang ini bener-bener inspirasi banget. Waktu itu aku nonton pas masih kuliah di Bandung, jadi sekitar tahun 2014 atau tahun 2015 baru nonton film itu. Dan isinya itu terkait dengan anak muda usia SMA-an kayak gitu, yang dia itu seneng banget sama ngulik-ngulik bisnis kayak gitu. Iya. Nah, dari ngulik-ngulik bisnis itu, dia mulai dari bisnis apa ya, kayak semacam kayak kacang gitu, kayak apa ya kalau dikira itu? Kayak kacang mede kali ya? Kayak kacang mede kayak gitu, yang dia itu harus apa namanya? Harus diolah, harus dibakar kayak gitu. Akhirnya dia jualan lah di mall kayak gitu, yang dimana itu rame tuh sebetulnya. Oke, cuman dia dapat masalah, problem. Iya, yang atapnya itu ya? Yang atapnya itu bikin atap dari si mallnya itu hitam gitu ya. Iya, karena manggang. Iya, manggang kacangnya itu di mallnya itu langsung, akhirnya asapnya langsung ke atap plafonnya jadi hitam ya. Kayak gitu, dan itu bermasalah sama manajemen kayak gitu, dan hasilnya dia disuruh keluar dari mallnya, nggak boleh jualan lagi di situ. Anak SMA gimana ya secara psikologi yang dunianya itu sebetulnya masih belum mikirin, kebanyakan itu belum mikirin buat jualan, belum mikirin buat kerja kayak gitu. Senangnya happy kayak gitu kan. Anak-anak SMA lebih ke paling belajar, terus main sama temen. Ada scene yang dimana dia lagi manggul-manggul ini nih kacangnya, tapi ngelihat orang lain lagi mau dia jalan-jalan gitu. Kok orang jalan-jalan, kok saya malah manggul-manggul gitu kan. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Pokoknya banyak kisah-kisah yang anak muda banget kayak gitu ya, tapi dia harus bisnis. Iya, jadi waktu itu kalau nggak salah si bapaknya tuh harus diusir, harus pindah ke bangkrut. Iya, bangkrut. Harus pindah ke kota lain gitu. Tapi dia si Topnya ini pengen tetap di situ karena dia yakin dia bisa bisnis di situ gitu ya, dan melunasi hutang bapaknya. Iya. Terus kemudian dia bikin produk baru itu rumput laut. Ya, karena dia makan rumput laut kok enak kayak gitu ya. Akhirnya dia nyoba tuh bisnis olahan, bikin olahan rumput laut yang akhirnya gagal. Pertama nggak berhasil. Tapi suatu ketika itu ada ketidaksengajaan, rumahnya bocor. Iya. Dan entah kenapa hasil dari rumput laut yang gagal itu malah enak. Cobalah dia ke tempat ke mall kayak gitu ya, kayak ke Alfamart kayak gitu. Terus nggak selalu tidak punya jadwal untuk meeting gitu. Si itunya gagal mulu. Jadi nggak janjian kan, datang-datang mau nawarin produknya agar dipasarkan oleh 7-Eleven kalau nggak salah ya. Terus tapi si manajernya tuh selalu sibuk gitu. Nggak ketemu sama si Topnya. Selalu nggak ketemu. Akhirnya kayak semacam udah deh, nyerah deh ya. Disimpanlah si produknya di kantor itu, terserah deh siapa yang mau makan atau enggak kayak gitu ya. Akhirnya ada karyawannya di situ. Oh, barang siapa nih? Ya udah deh, sama dia dibagi-bagiin sampai ke tangan si manajernya. Pas dimakan kok enak, dicarilah si Top. Anda ini mau jualan ini kan? Iya bener, ya udah bisa sanggup
bikin puluhan ribu nggak buat stok ini. Dari situlah dia akhirnya bisa berhasil bikin usaha rumput laut kayak gitu. Dan di situ juga ada scene dimana dia bikin desain snacknya, bikin desain kemasannya. Jadi sebelum sebelum nawarin ke 7-Eleven itu dia bikin ngerubah itunya dulu nih. Iya benar. Kemasannya jadi lebih menarik lagi. Gitu. Terus juga pakai apa? Yang pakai nitrogen itu. Ya, yang pengemasannya juga ya. Pengemasannya bagus juga kayak gitu. Good job. Selanjutnya ada bisnis filosofi kopi. Oh, film Indonesia. Film Indonesia. Iya, cukup recommended kisahnya yang konflik-konflik orang yang lagi berbisnis lah, partneran gitu ya. Dia itu peraciknya atau baristanya sama si yang punya modalnya. Iya. Kayak gitu. Mulai dari yang si baristanya ini idealis, ingin bikin kopi yang benar-benar kopi ideal gitu. Ini loh kopi tuh kayak gini gitu. Iya, satu lagi partnernya yang dia marketingnya. Pasar itu nggak suka kopi yang kayak gini gitu. Kopi yang perdebatan dua orang itu ya. Kopi itu nggak suka, masyarakat itu Indonesia khususnya nggak suka kopi yang asam ataupun pahit. Mereka tuh suka kopi yang manis. Kayak gitu. Berantem lah mereka ini itu, wah polemiknya kayak gitu ya. Sempat nggak laku juga dan sempat tutup juga ya si tokonya. Tutup juga gitu tokonya yang akhirnya mereka merenung gitu ya, menyadari kesalahan masing-masing, akhirnya bisa berkompromi sih. Iya. Bisa berkompromi, bagian yang ideal tetap dipertahankan, tapi bagian yang kesukaan masyarakat juga diadakan kayak gitu. Di akhir-akhir film itu, di akhir-akhir konfliknya itu, ketemu sama seorang investor yang bikin tantangan. Bisa nggak bikin kopi yang paling enak, misalkan di mana ya, di daerah situ gitu. Iya, jadi ada QC-nya juga, QC top dunia kayak itu ya. Iya, kalau menang dia dapat uang berapa gitu ya, itu dan itu bisa untuk melanjutkan bisnisnya si filosofi kopi. Iya, kayak gitu. Jadi oke, saya bisa. Dia ngeracik dengan sekian bulan gitu, akhirnya ketemu racikannya ini the best katanya. Terus diminumlah sama si itu, wah enak ini, sama investornya enak. Terus kata si QC-nya juga, oh iya bener ini enak. Tapi dari 1 sampai 10 skalanya itu hanya 8. Gitu. Itu hanya 8. Sedangkan si barisanya nggak terima. Ini 10 nilainya gitu. Ini 10. Pas gitu nanya, emang kamu punya referensi yang 10 itu di mana? Ada di daerah Jawa katanya. Dan dia datang ke situ dengan nggak racikan apapun, ditumbuk langsung, terus hanya diseduh biasa kayak gitu, kopi tubruk gitu ya. Pas dirasain dia langsung, emang ini the best katanya. Merenunglah dia di situ, kok bisa gitu. Pelajaran juga buat UMKM ya, kayak mungkin bikin produk tuh juga harus punya kualitas ya. Iya benar. Kalau di film itu sendiri kayak filosofi kopi, kayak dia mencari perkebunan kopi yang terbaik ya, nggak cuman sekedar ngeraciknya doang gitu. Iya, belanja di mana, ke supplier kemana, bahkan dia ke kampung halamannya gitu, ke desa-desa gitu ya, untuk mendapatkan biji kopi yang bagus gitu. Nice. Oke, rekomendasi yang ketiga nih, ada film The Founder namanya. Oke, The Founder apa nih? Ya, jadi The Founder ini filmnya McD. Oh, McD ya? Iya, filmnya McD. Jadi di situ menceritakan orang bukan pendiri McD-nya malah. Oh, bukan pendiri McD-nya. Jadi ada orang menjual mesin cepat saji. Oke. Menjual cepat saji, tapi nggak ada yang beli ini. Akhirnya dia menelepon si pabrik si mesinnya. Ini gimana nih, nggak laku-laku gitu. Terus nanya restoran-restoran baru kan, yang ada di situ mau ditawarin juga gitu. Ngobrol-ngobrol dapat info, ternyata ada restoran yang justru beli 4 mesin sekaligus. Dia heran, wah ini kok bisa dijual 4. Dia akhirnya penasaran tuh. Dan ketika dicari ternyata itu adalah McDonald. Oh iya. Dan ketika ditelepon ternyata dia bukan beli 4, tapi beli 6. Beli 6 cepat saji gitu, karena ketika udah ketemu, si foundernya bilang bahwa McDonald ini ciri khasnya harus cepat kata dia. Memang saat itu ketika ditemuin sama si sales mesin itu, si
si apa namanya si restoran udah emang rame, udah rame lah gitu ya, udah sukses gitu. Nah dari situ si penjual mesinnya punya ide nih, dia pengen nge-franchise-in si McDonald. Dibuat franchise aja katanya, gini. Cuman nggak setuju karena McDonald pernah gagal franchise. Ya mereka menganggap gagal karena susah untuk menjaga kualitas. Nah karena dia tetap ke si salesnya itu, si sales mesin ini, akhirnya dia nyari investor dan buka franchise McDonald tanpa persetujuan atau gimana? Persetujuan. Akhirnya mereka setuju bikin juga dan gak cuma satu, bikin banyak. Bikin banyak. Cuman ketika bikin banyak, ternyata dugaan si foundernya ini, si Mike dan si D-nya itu benar. Ternyata banyak yang di luar standar, pada jorok, apalah gitu ya. Terus mungkin penataannya atau apanya itu di luar standar McDonald. Yang akhirnya si sales mesinnya ini akhirnya dia mencoba mengelola sendiri. Ya udahlah, kepala cabangnya dipecat-pecatin itu. Mencoba mengelola sendiri. Nah, ketika dia terjun langsung kan agak kesusahan juga ya. Nah, di situ dia ketemu sama orang yang menjual Alkitab. Oh gitu. Menjual Alkitab. Dia bilang, kenapa kamu jualan Alkitab? Karena butuh uang katanya. Ya udah, kamu jadi manajer aja di sini, supervisor. Nah ternyata sukses nih, standarnya bagus. Iya. Si sales mesin ini yang udah nge-franchise McDonald ngebaca bahwa orang-orang yang taat agama justru akan mematuhi standar-standar yang sudah ditentukan ketimbang orang-orang yang membangkang gitu. Akhirnya dia merekrut karyawan itu bukan dengan perekrutan biasa, tapi datang ke gereja-gereja, ikut pengajian gitu. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu terus kayak gitu, franchise-nya banyak, cuman tetap untungnya kecil. Untuk baik si pendirinya, untungnya kecil gitu ya, karena banyak ide-ide yang ditolak juga ketika si salesnya ini dia punya ide nih pengen masukin Coca-Cola, ditolak sama si foundernya, sama si McDonald-nya gitu ya. Pengen masukin ide apa, ditolak. Akhirnya susah gitu, keuntungannya sedikit. Nah akhirnya dia diskusi lagi, bahkan dia sampai menyewa konsultan gimana caranya nih McDonald untungnya supaya gede gitu. Nah akhirnya dia dikasih ide langsung sama si konsultan bahwa si franchise-nya ini sewa tanahnya harus ke dia gitu. Ke si konsultannya? Bukan, ke si pemilik McDonald-nya. Sewa tanahnya? Iya, jadi biasanya investor kalau pengen nge-franchise dia cari tanah sendiri gitu, kayak Indomart lah, cari bangunan sendiri. Iya. Nah kalau McDonald enggak, semuanya diaturin sama si McDonald-nya. Jadi si tanahnya sendiri dipilihin gitu. Nah nanti uangnya itu uang sewa tanahnya dikasih ke McDonald semua. Jadi otomatis dia dapat untung juga dari situ gitu. Iya. Nah dari situlah si sales yang nge-franchise McDonald ini justru nge-franchise-in banyak restoran yang lain juga gitu. Iya. Dan dia punya untung dari situ. Ngebeliin tanah atas nama McDonald, terus franchise juga isinya McDonald ataupun restoran lain kayak gitu ya. Nggak berbeli juga, misalkan saya nyewa nih ke si A, nanti ke investor ke saya nyewa lagi dengan harga yang berbeda gitu. Iya. Kita diselangin lagi gitu. Iya, tekniknya bisa kayak gitu juga ya. Teknik kayak gitu. Sampai akhirnya dia bilang ini bukan bisnis restoran, ini bisnis properti, dia bilang. Iya. Nah, sampai akhirnya dia punya uang yang lebih banyak bahkan dari si pendiri McDonald-nya. Sampai akhirnya dia ngasih cek kosong ke si pendiri McDonald-nya. Sok isi berapa aja, kalian mau berapa aja, McDonald saya beli gitu ya. Dia kenapa pengen beli McDonald karena nggak nyambung ya? Iya nggak nyambung. Mau ada ide apa itu ditolak mulu sama para pendirinya, sedangkan dia kan menghargai ya, mungkin ini kan pendirinya gitu, nggak punya wewenang untuk merubah-rubah standar yang udah ditentukan gitu. Akhirnya dia dibelilah situ
si McDonald itu sama dia. Dan juga tuh. Nah setelah dibeli akhirnya dia jadi yang berkuasa di situ. Iya, dia sama dengan Coca-Cola, terus apa banyak standar-standar yang dirubah kayak jadi gitu. pemegang saham tertinggi lah ya, atau justru jadi pemiliknya? Jadi pemiliknya. Yang mengagetkan tuh yang di endingnya. Apa nih? Di endingnya. Nah si pendiri McDonald ketemu sama si sales itu lagi. Si sales penjual itu lagi kan, yang udah jadi pemilik McDonald baru. Ketemu lagi mereka bertiga, terus mereka bilang, kamu tahu nggak apa yang membuat saya McDonald sukses katanya? Bukan dari rasa burgernya, bukan dari apa namanya kecepatan, kecepatan sajinya gitu, tapi karena namanya, kita bilang. Dari kan namanya? Di namanya. Dia bilang kalau pakai nama saya George katanya, itu dia orang-orang nggak bakal makan di situ katanya. Tapi karena namanya McDonald, orang-orang udah kebayang itu enak katanya gitu. Dia bilang punya kesan tersendiri gitu terhadap nama itu. Gitu. Iya. Rekomendasi film terakhir nih. Itu judulnya Nightcrawler. Nightcrawler apa nih? Cuman ini filmnya lumayan agak jahat ya. Oke. Dari namanya juga Nightcrawler dari gitu. pebisnis yang jahat. Jadi ada orang yang bikin bisnis ini berita. Oke, bisnis berita. Orang bisnis bikin konten berita gitu. Pernah nggak teman-teman lihat kayak yang viral masuk TV? Iya. Nah, di dalam film itu ketika konten kalian dipakai di TV itu dibayar. Kan kadang ada tuh course of YouTube, berarti dia beli tuh si TV itu ke YouTube ya? Ya, ada referensinya lah. Nah, ternyata di dalam dunia pemberitaan itu, kalau videonya diangkat jadi dimasukin dalam beritanya, itu ternyata yang punya konten dibayar. Iya. Itu dalam film itu ya, kita kalau kisah nyatanya mungkin ada juga yang dibayar gitu. Nah, biar si kontennya masuk terus ke berita gitu, akhirnya dia melakukan segala cara untuk bisa nge-shoot hal-hal yang kayak pembunuhan segala macam kayak gitu. Dia pemburu berita-berita negatif kayak gitu ya? Iya, dia bahkan sampai kalau nggak salah ngambil alat polisi. Oke. Ngambil alat polisi yang ada di mobil, yang kan kalau di luar negeri kan suka nelpon 911 ya. Nah, dia jadi dengerin itu aja terus. Nah, misalkan ada nelpon 911 ada perampokan di sini. Dia langsung meluncur ke situ. Jadi dia satu-satunya wartawan yang pertama kali muncul di situ. Karena data yang dia punya itu akurat kayak karena informasinya dari si korban ataupun dari orang yang saksi kayak gitu. Nah, cuman sayangnya di situ saking dia pengen bikin kontennya sampai ke TKP nih. Dia duluan yang datang, nggak ditolongin, malah dibiarin aja gitu. Kriminalitas itu terjadi kayak misalkan orang dibunuh, ya udah dibiarin, dia cuman sembunyi sambil ngerekam. Kayak gitu. Iya. Misalkan ada orang ditodong, serahkan uang kamu, dia nggak nolong ya, biarin aja, di shoot aja kayak gitu ya sampai orangnya ditusuk misalkan. Ya udah jadi kayak CCTV gitu ya, dia bukan orang gitu. Scene berdarah itu justru menarik netizen ya. Penasaran orang ya. Makanya dia selalu memburu hal-hal kriminal yang justru dia menghalalkan segala cara agar kontennya itu bisa naik gitu. Lumayan kejam ya. Pelajarannya mungkin kita jangan berbisnis itu jangan sampai kayak gitu, sampai mengorbankan kemanusiaan. Ya. Misalkan demi mencari untung sebesar-besarnya, bodo amat sih, itu mah mau mati juga atau kayak gimana, yang penting untung nih saya nih kayak gitu. Iya. Setuju. Mau si konsumen rugi misalkan menipu konsumen kayak gitu ya. Nah, ini saya jual nih produk bagus, taunya itu produk yang udah rusak misalkan kayak gitu ya. Yang penting kita untung ya, jangan kayak gitu sebagai penjual. Nanti kita juga bisa kena imbasnya kayak gitu. Siap. Cuman semangat dalam dia membangun brandnya itu memang mungkin patut ditiru sampai dia kepikiran ide sampai beli mesin untuk mendengar itu ya polisi misalkan. Iya. Dan kalau bicara database mungkin. Dia satu-satunya wartawan yang punya database kriminal yang akan terjadi gitu. Sebelum terjadi dia udah tahu akan terjadi di TKP di mana gitu. Itu tuh penting banget tuh yang bisa kita ambil data
Iya, hari ini ya. Iya, sama aja kayak kita misalkan pengen jualan es krim buat anak sekolah gitu. Data sekolah mana sih yang anak-anaknya itu senang dengan es krim misalkan kayak gitu ya. Iya, atau mungkin kalau lagi libur anak sekolah pada ngapain, pada kemana gitu, bikin promo apa kan gitu. Iya, kayak gitu, bener. Kalau kita tahu datanya kan kita bisa lebih jualan duluan lah daripada kompetitor kayak gitu. Oke, menarik ya. Oke, itu dia film-film yang kita rekomendasikan. Kalau misalkan tadi penasaran sendiri ya, itu langsung aja tonton kayak gitu ya. Itu mungkin bisa nontonnya di Netflix ataupun di TV berbayar. Soalnya kalau yang bajakan, soalnya itu merugikan orang lain. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.